Oke, kita mau mulai IG Live malam hari ini ya. Meskipun belum 1000 yang nonton, tapi udah jam 8 lebih 6, jadi kita langsung aja mulai. Semoga teman-teman yang lain nanti nggak terlewat. Oke deh, jadi kita lihat IHSG hari ini tadi naiknya sangat signifikan sampai level tertingginya di 6878. Terus di sini dia mengalami pantulan, pas banget kena resistennya. Resistennya ini ada beberapa resisten, ada MA 100 dan juga kena resisten garis horizontal ini. Nah, jadi kira-kira what to expect besok, kemungkinan besar dia akan bisa ada koreksi lagi. Tapi kalau menurut saya sih dan juga menurut tim M-Trade ya, kita ada watch untuk di sini. Ini ada potensi dia tertahan area support di 6726 dan berpotensi mengalami pantulan gitu ya. Jadi supportnya sekitaran 6726 atau 6730-an di sini. Nah, ini IHSG per hari ini yang dia naiknya didorong oleh saham Unilever. Unilever ini di angka dia naik sekitaran 2,26% dan ya kita bersyukur kita bisa profit taking di tengah kondisi market yang lagi benar-benar slow down. Beberapa hari ini Unilever jangka pendek kita ada profit taking 5-7% dan jangka menengah kita masih ngehold. Sementara itu, sesuai dengan antisipasi kita untuk saham-saham dari sektor consumer good ya. Dari sektor consumer good, tadi Kalbe Farmanya sempat naik meskipun sore hari ditutup terkoreksi, masih sideways. Jadi tadi unggulannya masih Unilever. Dan kita lihat gimana kabar saham Indofood yang hari ini tadi juga sempat naik, tapi kemudian ditutup ngekor. Jadi masih ada kemungkinan untuk Indofood mengalami normal correction sampai 6.600. Kemudian ada saham Astra International yang tadi juga sempat naik 3,57%. Kemarin kita ada nyicil atau nitip sendal juga di Astra International ini untuk jangka panjang atau untuk investasi, dan kita ngelihat masih ada beberapa saham yang berpotensi untuk menguat. Bentar ya. Yaitu saham dari sektor consumer good, terus kemudian Unilever, Unilever tadi naik 2% deh, yang kemarin naik 3%, hari ini naik 2%-an. Terus kemudian Bank Mandiri, hari ini tadi juga ada pantulan, tapi kemudian dia kembali turun. View-nya gimana untuk saham-saham big banks ini? View-nya bakalan dia terkoreksi, ada potensi koreksi normal. Aku akan gambar ulang untuk BMRI-nya. Ini kena resisten di sini dan dia berpotensi untuk turun. Oke, terus kemudian selain Unilever, ada saham apa lagi? Unilever, BMRI, kita lihat BBRI. Kita lihat BBRI ya. BBRI-nya ini dia berpotensi untuk ketahan resisten downtrend line di sini dan bisa turun. Masih bisa turun lagi. BBCA dia juga masih bisa turun atau masih bisa terkoreksi, normal koreksinya meskipun hari ini naik. Jadi judul IG Live hari ini, saham banking mendorong IHSG naik, sementara aja kah kita ngelihatnya masih temporer, untuk jangka pendek masih bisa turun. Dan sebenarnya kalau kita lihat result laporan keuangan yang aku ada bikin, aku dan tim aku ada bikin satu konten tentang resultnya BBRI beberapa hari yang lalu. Kita ada review untuk BBCA. Ini Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dia juga mencatatkan profitabilitas yang cukup bagus dan ada efisiensi, di mana dana pihak ketiganya dia naik 13%. Untuk kasa, current account, saving account-nya dia naik 10,11%. Nah, untuk NIM-nya dia turun 6,97% dibandingkan sebelumnya 7,23%. Jadi sekarang 6,97% gitu. Untuk
BBRI kita lihat masih ada pertumbuhan ya, masih cukup oke. Laba bersihnya juga masih naik untuk BBRI. Jadi sebenarnya koreksi atau turunnya saat ini untuk Big Banks ya masih oke-oke aja. Aku tahu kalian semua bakalan nanya S Hardware, emiten yang aneh banget, dia naik di kala yang lain semuanya turun. Itu gimana kabarnya? Miss, apakah trader bisa disebut investor? Mungkin nanti kalau ada investor boleh ikut deh ya. Itu basic banget untuk trading investing yang sangat bagus sekali. Oke, bicara tentang strategi. Oke, sekarang aku akan bahas tentang S Hardware. S Hardware, M-Trade tadi udah nggak rekomendasi beli lagi. Dan kita sangat membatasi rekomendasi beli beberapa waktu terakhir, terutama sejak IHSG udah mulai bearish di akhir September kemarin. Meskipun memang ada beberapa saham jangka pendek yang kena stop loss. Untuk member baru, kalian mungkin baru ngalamin stop loss dulu, sabar aja. Untuk member yang udah ngikutin beberapa bulan, mungkin udah pernah ngerasain cuannya. Nah, kalau yang masih baru, mungkin kalian baru kena stop loss, sabar aja dulu, baru 1-2 bulan. Memang ini marketnya pas lagi koreksi ya. Tapi nanti kalau misalkan marketnya udah cukup membaik, profitnya pasti juga akan menutup di situ. Oke, perhatikan di sini untuk S Hardware sendiri di M-Trade ini ada di tanggal 23 Agustus ya, 23 Agustus kita coba lihat. Bentar. Ayah disuruh login lagi. Sabar ya. Aku login dulu. Login dengan WhatsApp atau login dengan email. Sebentar, aku login dulu. Sudahlah, lambat koneksinya. Ini dia, udah dapat OTP. Sebentar ya, masukin OTP dulu nih. Aduh, kok tiba-tiba ke logout sih. Oke deh. Yuk kita lihat ya S Hardware ya, kita lanjut. Tenang, jangan kapok, Bunda Ava. Ya, ini S Hardware buat yang jangka panjang di M-Trade. Ya, ini konkret. Ini loh yang aku bilang. Untuk member baru, teman-teman yang baru trading pemula, baik member maupun non-member sih, semangat sih ya. Karena kondisi market lagi begini, maka dari itu aku bilang bahwa trading atau investasi itu bicara tentang maraton. Nah, maraton artinya gimana? Ya pelan-pelan aja, belajarnya santai aja, pelan-pelan aja. Dan perhatikan di sini, ini untuk S Hardware, waktu itu ada recommendation pada 21 Oktober 2022 gitu. Dan ini udah naiknya 56 sampai 110%. Sedangkan ini udah sempat pernah dijual untuk jangka menengah dan jangka pendek beberapa kali. Kebetulan semua karena memang trennya juga lagi bagus, dan kemarin kita ada buyback di tanggal 21 Agustus, rekomendasi beli sebenarnya. Di 21 Agustus ya, S Hardware 21 Agustus di sini dengan harga tertingginya recommendation di 740. Nah, itu rekomendasinya di harga berapa sih? Lowestnya aku mau kasih tahu sekali lagi. Terendahnya tuh kita sebenarnya ada di harga 705. Tapi kita fair mau kasih tahu kalian di sini. Ini kita catat di 710 sampai 740 bukan 705. Kenapa? Karena kita sejak rekomendasi waktu itu harga 705-nya tidak tersentuh. Jadi yang tersentuh paling bawah di 710. Oke. Ya, jadi teman-teman, aku mau review untuk S Hardware-nya secara fundamental dan teknikal.
Secara fundamental ada sentimen apa? Ada sentimen S Hardware ini penjualannya dia meningkat gitu. Jadi same store sales growth-nya dia S Hardware ini mencapai 10,9% secara tahunan pada September 2023 dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, jadi ini satu hal yang sangat bagus sekali. Pembukaan toko di luar Jawa juga menjadi katalis positif bagi S Hardware. S Hardware sekarang valuasinya sudah menjadi fair value, dekat dengan fair value, sudah tidak murah lagi dan tidak direkomendasikan lagi baik di invest maupun untuk trading ya. Jadi di invest ini juga udah keuntungannya udah lumayan banyak gitu. Dan ini tadi yang perhatikan, ini yang jangka panjang udah sampai 100%. Nah teman-teman udah nggak usah dilihat lagi aja untuk yang mau investasi jangka panjang. Fokusnya justru malah pada saham-saham yang masih turun. Yang buat trading gimana dong? Yang mau trading S Hardware sebaiknya tunggu retracement atau koreksi sekitaran dekat area 805 sampai 820-an ya. Jadi 805 sampai 820 itu udah cukup oke. Oke. Rani Bunda Ava, jangan kapok trading. Kenapa? Karena ada pola yang bisa diikuti kok. Jadi kalau kamu penasaran, kamu bingung, mungkin sebenarnya yang paling benar ikut workshop Super Trader 6-7 Januari ini. Tapi kalau kamu belum berkesempatan ikut workshop Super Trader, minimal ikut IG Live ini terus setiap hari. Cuman kalau IG Live tuh aku nggak ngebahas kayak strategi aku secara runut, itu enggak. Lebih ke ngebaca saham tiap hari. Jadi kalau mau tahu strateginya secara lengkap itu ada di workshop Super Trader. Oke, terus Learning DE, dia bilang ASES dan WIM menolak turun. Yuk kita lihat WIM yuk. WIM aku akan lebih bahas secara teknikalnya. Ya bener banget, ini WIM ini dia menolak turun dan dia breakout lagi di tanggal 12 September kemarin. Nah jadi ini sebenarnya secara teknikal dia memang cakep banget, tapi udah naik lumayan signifikan. Jadi ya udah biarin aja, tinggal nunggu dia sideways lagi. Jangan masuk di ketinggian ya, jangan masuk di ketinggian. Oke, terus kemudian bentar ya, sebentar ya. Kita lihat TLKM. By the way, WIM ini dulu pernah menjadi salah satu multi bagger kita juga. Kita cuman benar-benar main technical doang. Jualnya di rekomendasi jual di 14 Agustus tuh di sini sekitaran ini ya. Nah ini sideways dan kemudian breakout lagi. Sebenarnya di sini bisa sih buyback lagi, masuk lagi, tapi kita waktu itu fokus di saham yang lainnya. Oke, terus kemudian ada TLKM. Yang ditanyain TLKM ini masih turun, masih downtrend, jangan dilihat dulu. Iya, salah aku Rachel, nggak ada ASII untuk investing, lebih ke untuk investing. Prediksi Jumat koreksi nggak? Kalau ngelihat besok lebih besar kemungkinannya koreksi. Kita ngelihat dari US 10 years bond yield yang terakhir juga masih terus naik trennya. Hari ini tadi ini ditutup naik, jadi besok kemungkinannya IHSG bisa terkoreksi nih, bisa turun ya, makanya kita juga nggak beli banyak-banyak gitu, paling tinggal ngehold aja. Dan tadi profit taking untuk Unilever jangka pendek. Terus kemudian ID 10 years gimana kabarnya? ID 10 years di sini ya ini agak-agak turun sehingga tadi IHSG-nya cukup membaik, tapi kita tetap waspada. Sebenarnya untuk imbal hasil 10 tahunan obligasi di Indonesia juga masih menguat, dan kita mau lihat untuk pergerakan mata uang dolar Amerika ini juga masih tren naik. Sabar-sabar aja dulu apakah ini naiknya akan naik terus, karena kalau aku perhatikan ini dia garis trennya semakin vertikal, jadi kalian sabar dulu, paling ini IHSG akan jatuh sekali 2 kali lagi, abis itu dia akan mulai mantul atau mulai stabil. Dan pergerakan US dollar yang menguat di mana rupiah melemah terus ini juga nggak akan lama, paling lama sampai awal November nanti. Oke, kita perhatikan sekarang IHSG-nya. Kalau USD dan juga bond yield-nya udah hampir mencapai level puncak, kita perhatikan untuk IHSG dia berpotensi turun dulu sampai 6730 sampai 6740-an.
pastinya waspadai saham-saham big caps banking dan juga saham-saham dari sektor komoditas energi yang kapan hari sangat sensitif turun, juga dari sektor teknologi, dan abis itu dia akan mantul lagi. Nah, beberapa saham dari sektor energi, baik energi baru terbarukan maupun energi yang batu bara, itu yang berkapitalisasi besar yang bisa menjadi penggerak indeks ada Bian. Dan selain Bian itu juga ada Brand, ya, dimana pergerakannya bisa menjadi bisa jadi jadi satu katalis penggerak IHSG. Jadi kalau misalkan IHSG turun, kamu nggak usah panik karena mungkin paniknya karena saham-saham tertentu doang. BBTN, apa kabarnya Ruli Prakoso? BBTN, kemarin ada case tadi BBTN. Nah, BBTN-nya nih aku mau kasih contoh. Kemarin tuh BBTN kan dikasih recommendation 1175 sampai 1230. Nih aku jawab Ruli nih ya. Nah, hari ini tadi sempat naik BBTN-nya sampai level 1240. Tapi kalau kamu nggak dapat ya, nggak dapat itu bisa nunggu ngantri kan. Kalau jangka menengah kamu bisa ngantri lagi hingga terendahnya 1220 hari ini pun dikasih. Perkiraan gimana? Besok masih bisa ada koreksi sehingga bisa dapat di area range harga ini. Jadi kalau untuk jangka menengah ini bukan untuk range harga sehari saja. Oke? Besok baru Kamis. Oh iya ya. Pikir saya besok udah Jumat deh. Kepala sekolah. Lucu juga ya. Aku bercita-cita pengen bikin sekolahan. Ya. Jadi aku mau bahas ulang sih si WIM, kenapa WIM ini kita nggak rekom beli waktu itu meskipun breakout. Kita tidak hanya melihat pattern secara teknikal aja, tapi kita juga melihat pattern dari likuiditasnya dia. Jadi kalau kita perhatikan di sini WIM ini dia bid overnya cuman sekitaran kayak 1, 2, ya ini 2 digit gini. Ini nggak liquid sehingga kita skip saham ini. Dulu sempat kita trading kan karena likuiditasnya juga cukup oke. Tapi pas dia breakout likuiditasnya kecil sehingga risiko likuiditas cukup gede. Apa artinya risiko likuiditas? Risiko likuiditas adalah ketika kamu beli kemudian kamu nggak bisa jual. Kira-kira itu. Lingol Shop 3 nyangkut kalau dapat dividen masih nggak apa-apa, tapi kalau nyangkut nggak dapat dividen bisa sakit gigi. Mindsetnya bukan nyangkut tapi dapat dividen. Mindsetnya adalah kamu kalau dapat dividen udah siap-siap harga sahamnya pasti turun. Seperti contohnya dividen PTBA dapat 28% hari ini, saham aku di portofolio PTBA aku minus 30%. Nah berarti itu bukan nyangkut, sebenarnya ruginya cuma 2% aja. Oke. Mari kita lihat. Dibahas yang cut loss, jangan yang cuan, aneh. Oke, mari kita bahas yang cut loss. M-Trade tidak bisa menutupi apapun dan tidak menutupi apapun. Jadi yang cut loss kita akan bahas juga. Yuk kita bahas yang cut loss, justru ini akan menjadi satu edukasi yang sangat bagus sekali. Kenapa kita cut loss? Jadi yang hijau-hijau ini yang cuan. Ya, yang hijau ini cuan 5-7%, 12-16, 1-5,9% ini cuan. Nah, yang merah-merah ini cut loss, yang biru ini ada yang rugi, ada yang untung dikit gitu dari harga kita yang tersentuh, bukan harga rekomendasi. Nah, jadi saya bisa bilang M-Trade ini sangat fair sekali, di mana ini kelihatan semua buat member. Dan cara menghitung kinerja kita akan share juga buat teman-teman semuanya. Sekarang kita pelajari dari SCMA. SCMA yang kena cut loss ini kenapa sih SMA di cut loss? Direkomendasi pada tanggal 18 Oktober beli, kenapa? Dan kenapa hari ini dia di cut? Mari kita lihat SCMA. Yuk kita belajar yuk ya. Jadi jangan cuman belajar belinya doang, bener. Jadi kita mesti belajar gimana sih pembatasan risiko atau cut loss. Mari kita lihat tanggal 18 Oktober. 18 Oktober itu di mana? 18 Oktober di sini. Kita pelajari dulu kenapa dia direkomendasi beli. Oh, pada 18 Oktober di candle hijau ini SCMA, dia naik dengan volume transaksi yang tinggi. Jadi apakah sebenarnya sudah memenuhi standar kita? Sebenarnya ini sudah sangat memenuhi. Kenapa? Karena sideways-nya dia juga sudah cukup panjang. Ya, meskipun demikian untuk SCMA ini dia ada turun ya, beberapa hari ini dia turun. Kita sempat wait and see dulu kemarin kita nggak jual ya, ini di angka 155. Kenapa? Karena ini tertahan beberapa support di sini ya, jadi kita sempat tahan dulu.
Bentar ya. Oke, terus ya jadi ini karena breakdown berapa support di sini kita jual gitu ya. Jadi itu pelajarannya untuk yang SCMA. Oke, terus Silo kita tadi take profit. Ini yang semua yang jualan aku bahas deh ya. Tadi Unilever sudah. Sekarang kita bahas Silo. Silo di 2300, belinya di 22 September. Yuk kita pelajari juga Silo. Hari ini kita belajar cara jualan ya. Cara jualan pada 22 September. Oke. Nah, 22 September di sini untuk Silo, jadi jangan lihat di sebelah kanan dulu. 22 September ini sempat terjadi breakout dari pattern ascending triangle. Ada ascending triangle, ini breakout. Nah, kita ada rekomendasi di sini nih. Aku mau kasih tanda, aku buletin ya di candle yang lagi naik di sini. Nah, terus kemudian terjadi false breakout dan kita menunggu 1-2 hari. Terus hari ketiga tadi dia nggak gerak. Jadi kita sorry. Tanggal 22 September. Wait. Salah. Belinya bukan di situ deh. 22 September itu di bawah. Oh iya ya. Belinya di sini deh. Salah saya. Ngantuk, maklum saya udah ngantuk. Jadi di sini 22 September dan di sini tadi kita profit taking. Kenapa? Karena kita melihat dia tertahan beberapa resisten. Oke ya. Karena di sini ada breakout. Aku lihat apa beli di sini. 22 September. Oke, sekarang kita lihat nih. Tadi ada minta request belajar jualan deh. Yang rugi juga kasih lihat, jangan yang untung doang gitu. Oke, mari kita belajar tentang cara jualan. S Hardware buat yang jangka pendek tadi dijual. Jelas banget kenapa? Karena marketnya lagi bearish dan udah ada 3 candle naik ini keluar ekor tadi profit taking untuk jangka pendek, tapi jangka menengahnya kita masih hold. Oke, kemudian gudang garam. Gudang garam jangka pendek ya, jangka pendek nih. Jangka menengah jual juga, dijual karena rawan terbawa sideways, amankan modal terlebih dahulu, lengkap nih. Mari kita lihat gudang garam. Kenapa gudang garam dijual? Gudang garam cenderung BEP ya. Jadi waktu itu di 17 Oktober di sini. Nah, ini dia breakout. Kemudian dijualnya tuh tadi pas ada pantulan sebenarnya, karena dia beberapa hari kita lihat kok nggak bisa breakout lagi, balik ke sideways. Jadi tadi pas ada pantulan kita rekomendasi jual untuk gudang garamnya. Nah, jadi tahu ya alasannya ya. Jadi sebenarnya secara teknikal ini kemarin juga sudah bagus breakoutnya, inverse head and shoulders gitu. Oke, terus kemudian wah kalau gitu teknikal nggak bisa dipercaya dong. Bisa banget, karena kita nggak bisa ngelihat jangka pendek doang. Kalau ngelihat jangka pendek doang itu teman-teman, ini marketnya pas lagi bearish di bulan Oktober kelihatannya nggak akurat, tapi sebenarnya banyak sekali yang akurat dan membuahkan cuan. Yuk kita lihat Saratoga di 18 Oktober direkomendasi beli dan baru aja direkom jual kemarin kalau nggak salah 18 Oktober tanggal 23 Oktober. Ya, ini 18 Oktober kita rekomendasi beli karena dia memantul dari area support kuatnya dia, tapi ternyata dia gagal ya dan dia breakdown di sini. Sehingga kalau kita perhatikan secara teknikal ini udah memang waktu beli udah sesuai dengan apa ya? Dengan kaidah dengan ilmu kita, tapi secara jualannya kemarin ya ini karena dia banyak yang breakdown gitu. Cuman money manajemennya gimana? Money manajemennya kita kurangin untuk jumlah saham yang direkomendasi itu kita kurangin gitu ya. Nah jadi ini saham-saham yang kena cut loss pun kita bahas gitu. Ayo hijau. Meta nge-lag rally-nya, yang lain kemarin. Meta hari ini baru aja katanya. Yuk kita lihat saham Meta. Nah saham-saham yang pergerakannya kayak gini, ini cenderung saham-saham second liner. Sebenarnya second liner to third liner ini bisa di watch untuk Meta, tapi nanti kita perhatikan juga untuk likuiditasnya. Kalau masuk di sini ngetes aja, jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak gitu. Jadi wait and see dulu aja. Kita akan masukkan ke watch list, tapi
hati-hati dulu ya. Watchlist kita bukan untuk suruh beli-beli. Sebenarnya ada beberapa saham yang juga cukup menarik di sini yang jadi watchlist, tapi dia secara likuiditas tuh kecil. Jadi kita akan infokan di morning briefing besok karena risikonya cukup gede. Kita akan infoin besok ya. Ada 3 saham. Oke, terus kita lihat Unilever sudah dibahas. Insight Pani dong beberapa hari ini ditahan terus. Kenapa ya? Wajar-wajar aja. Pani masih bisa naik. Patternnya bakalan gini. Bastin sama Antam bingung mau hold sampai akhir tahun atau cut loss aja. Kalau dilihat tren turun sih, mohon pencerahannya, kata Ricky. Aku nggak tahu kamu beli di harga berapa dan kamu rugi berapa. Tapi kalau lihat trennya ini tren turun banget. Jadi aku nggak bisa kasih saran hold atau jual karena aku nggak tahu kamu punyanya di harga berapa. Akhir tahun kemungkinan dia bisa naik, tapi sebaiknya jangan berharap pada sesuatu yang sifatnya tidak pasti gitu. Jadi sebenarnya pembatasan risiko itu dilakukan ketika dia baru aja cut loss. Dan memang contoh nih seperti Saratoga, kita ada buyback di bawah, kemudian kita ada cut di sini, ya nggak apa-apa. Kita akui memang kita cut loss. Contoh nih Saratoga rugi 6%, ya udah, daripada ini keseret turun sampai rugi jauh lebih dalam. Jadi untuk Tins dan Antam, saya nggak bisa berkomentar jauh kamu hold atau jual karena trennya masih akan turun dalam beberapa hari ini. Terserah kamu mau hold atau jualnya. Saya nggak tahu kamu punya berapa banyak, karena kalau mau kasih saran hold atau jual mesti tahu punya berapa banyak. Santoso Aida ada Asa di sini. Trennya juga masih turun, jangka pendek aja naik. Terus aku mau infoin besok ada promo Sumpah Pemuda di Mtrade. Jadi teman-teman langsung aja DM ke mtrade.id, dan juga ada promo untuk workshop Super Trader, bisa ke supertrader.id. Bisa DM aku juga dengan kode promo, nama, email, dan WhatsApp. Bisa DM aku. Dan nanti teman-teman dari tim aku akan bantu follow up gitu. Oke. Selain Januari 2024 besok ada lagi nggak workshop Super Trader-nya? Aku belum ada rencana lagi ya. Kemungkinan di pertengahan tahun 2024, dan itu mungkin marketnya udah recover, udah rally. Tanggal 6 dan 7 nanti di kota mana? Tanya Delban. Di Jakarta, always di Jakarta workshop kita. Brand apa kabar? Tanya Adi Dharma 1. Mari kita lihat brandnya dia lagi mau sideways atau konsolidasi, dimana kalau menurut aku ini sebenarnya sebuah tanda yang sangat bagus sekali. Daripada dia naik terus, aku lebih suka kalau dia sideways dulu. Sidewaysnya mungkin ekspektasi aku sih paling enggak 1 bulan lah, supaya dia membentuk satu fondasi yang cukup kuat gitu. Jadi kalau misalkan mau buy ada sideways atau ada fondasinya, itu lebih oke. Meta udah aku bahas tadi. Terus AMMN. Oke. AMMN aku melihat satu tanda distribusi dengan pattern kayak gini, susah aku menjelaskannya. Ini kalau di workshop aku jelasin sebagai atap yang runtuh. Ya, kayak gini dia lebih ke tanda bahwa dia akan sideways dan berpotensi turun gitu, minimal sampai ke level 5.850 atau 6.000-an dulu. Aku nggak bisa ngomong AMMN ini bakalan turun lebih jauh, tapi setidaknya dia ada normal correction sampai 6.000-an di sini. 6.000 sampai 5850 normal di sini. Nah, nanti kalau udah terbentuk sideways kita akan kabarin lagi. PMMP ini cuman sentimen sesaat aja. Gibran jadi cawapres, dicocokologi karena Kaisang punya saham PMMP cukup banyak. Halah, dari dulu juga Kaisang udah anak presiden, sekarang jadi adik cawapres.
nggak terlalu ngefek menurutku. Kalaupun dia naik, ya ini sentimen dari beberapa investor yang memanfaatkan momen ini aja gitu. Jadi be very careful di sini ya. Kalaupun dia naik, ya ini hoki kamu. Kalau aku sih masih memilih untuk menunggu atau wait and see, karena likuiditasnya dulu benar-benar kering, tahu-tahu tiba-tiba langsung loncat seperti ini. Mari kita lihat Sido muncul. Yuk kita lihat Sido. Lagi mulai sideways, baguslah dia buat investing. Udah mulai slow down koreksinya. SMGR masih wait and see dulu. BRPT dan saham-saham dari sektor EBT termasuk PGEO wait and see dulu aja. Kapan hari ini ada hijau, tanda mau mantul, terus kemudian dia turun lagi, merah lagi. Di sini pun juga ketahan, terus dia turun lagi. Jadi kita biarin dia sideways dulu, sabar. Iya, Meta udah aku bahas, Pak Hendra. Bado cakep, beli di mana? Tokopedia. Tokopedia atau Shopee ya? Toko hijau atau toko oranye? Nggak tahu deh, lupa. Kepala sekolah, Pak Effendi. Kalau BJTM termasuk liquid nggak? Aku lupa, jujur aku lupa bid overnya dia gimana. Jarang aku liatin. Besok ya, coba ya aku lihat di ini ya, di running trade. PTBA masa hari ini dividen sih, baru tahu aku. Masa sih? Enggak, udah dari dulu-dulu dividennya. Sekarang mah tinggal ngehold aja, sahamnya masih turun. Bukan hari ini, bukan hari ini. Meta udah dibahas loh, kok diulang-ulang lagi. Effendi Liu Chunwan mirip saham Pak Erik juga loh. Kalau itu masih lebih ada kaitannya, karena beliau ada kepemilikan secara langsung terhadap beberapa saham. Tapi kalau yang punya Pak Boy Thohir, emang itu cocokologi juga sih. SRTG aku masih hold SRTG tuh breakdown dari sideways panjang ya. Jadi hati-hati. Meskipun fundamental menarik, tapi kalau breakdown dari sideways panjang kita hindarin. Saratoga boleh nggak di hold untuk invest? Asal kamu ngerti alasannya, fundamental, valuasinya, kamu mantap dengan perusahaannya, bukan karena pembenaran lagi rugi. Kalau main technical ini udah cut loss. Herman Celibel, semakin banyak yang cut loss maka semakin bagus, misalkan bandar nurunin penumpang jadi enak nariknya. Bastins dan Antam aku udah bahas tadi. Aku cuman bisa kasih, ini kok pertanyaan banyak yang ngulang ya. Kayaknya Instagram aku yang aku scroll sampai ke bawah deh. NDGR, GoTo saham kita. Masa sih? Siapa yang di sini punya GoTo? Siapa di sini punya GoTo? Tulis GoTo gitu. GoTo trennya masih turun. Jadi be very careful di sini. Molita Tanadi, Medco dia tanya Medco sampai diulang-ulang berkali-kali. Masih bisa turun Medco-nya sampai 1315 ya, 1315. UNTR masih bisa di hold nggak? UNTR pantulan sementara doang, dia bakalan bisa turun sampai 25.700 atau 26-an dalam jangka pendek. Banyak juga tuh yang punya GoTo. UNTR naik. Iya, aku tahu tadi naik, tapi ada kemungkinan dia bisa retrace. Ini kena resisten kuat. Kita melihat hari ini tuh pantulan sifatnya masih temporer, belum strong lah ya. Oke, terus ITMG belum, lagi masih sideways aja. Unilever bisa naik sampai berapa? Nanti aja deh diupdate secara real time ya. Cuan gimana kabarnya saham cuan? Petrindo, Jaya Kreasi, ini juga patternnya menarik seperti Meta dan ACST. Kita watch dulu aja, masukin watchlist, tunggu dulu patternnya terbentuk dengan sempurna. Belakangan ini banyak saham-saham yang bergerak anomali seperti ini, tapi kita tetap wait and see dulu aja. LN Rico 17 aman udah dibahas tadi. Elsa Petro Buah dan Breeze. Elsa wait and see dulu. Aku jawab cepat aja, kalau yang detail di morning briefing.
Petro naiknya kenceng banget, jangan dikejar gengs, jangan dikejar market lagi kondisinya seperti ini. Wait and see dulu aja, kalau kamu ada dapat cuan ya selamat lah. Kita akan tunggu retracementnya. Ya, jadi kita akan watch untuk retracementnya. Beris, Sochi, biar aku menjawab pertanyaan di sini. Jangan dulu. Sochi, jangan dulu. Jangan dulu. ACST, watch, tunggu retracement. SMGR, wait and see. Oke, aku mau kasih satu hal yang sangat penting sekali, tolong diperhatiin baik-baik buat kalian yang baru masuk di saham 1 bulan, 2 bulan, ada nggak di sini? 1-3 bulan boleh absen di sini, atau tulis aja semua di antara kalian boleh tulis. Kamu masuk di saham udah berapa lama? Tulis di situ. Ya, masuk di saham sudah berapa lama? Buat kalian yang baru masuk di saham 1-2 bulan ini, saya tahu perasaan kamu gundah gulana. Apalagi kamu sudah belajar, kamu sudah merasa berinvestasi, ilmu ini itu, dan mungkin juga ikut M-Trade, mungkin juga ikut workshop ya. Tapi teman-teman, percayalah apa yang saya mau ngomong buat kalian, ini bukan untuk menghibur kamu. Saya pernah melewati masa crash yang jauh lebih besar di tahun 2008. Dan itu jauh lebih besar crashnya dibandingkan crash tahun 2020 di pandemi kemarin. Jatuhnya harga saham saat ini, cut loss kamu itu tidak seberapa. Apalagi kalau kamu ada bimbingan, ya seperti IG Live ini, ataupun ada M-Trade, ada beberapa saham kena cut loss. Kalau kamu ngikutin sistem money management kita 10%-10%an, itu lossnya juga tidak akan sampai berdampak signifikan terhadap portfolio. Apalagi dengan prinsip start small dan diversifikasi 10%an, harusnya tidak berdampak besar pada portfolio. Nah, pesan saya adalah nomor 1, sabar. Start small itu pasti, dan sabar. Kenapa? Karena kamu baru melewati satu cycle yang sangat kecil sekali. Nanti November, Desember, Januari situasi bisa berubah. Maka dari itu semangat untuk kamu yang trading saham, bukan cuma investasi saham, trading saham. Aku cuma mau kasih tahu, setidaknya kamu ikutin market itu setengah tahun sampai 1 tahun. 2023 bukan tahun yang mudah untuk para investor saham. Dan 2023 juga demikian. Kenapa? Karena marketnya banyak sideways-nya. Tapi kenyataannya di 2023 ini banyak juga survivor yang malah bisa untung dari saham multi-bagger. Contohnya, kalau di M-Trade yang akhir-akhir ini banyak cut loss, itu dulu ada cuan dari saham WIM, PANI, IMAS, dan beberapa lainnya yang sempat menjadi multi-bagger, termasuk juga auto. Nah, kamu bisa nggak sih dapetin saham-saham kayak gitu? Bisa, tapi yang pasti sabar dulu ya. Kalau ada kondisi waktu lagi kemarau seperti ini, ya sabar dulu. Intinya kita akan selalu coba temenin kamu untuk mengatur manajemen risiko, meminimalkan risiko sebisa mungkin melalui morning briefing. Ya, morning briefing di M-Trade ikutin. Jadi teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat buat kamu yang baru ikut beberapa bulan ini. Ya, ini ada yang udah 3 tahun, ada yang 20 tahun, bohong bener sih, masa 20 tahun. Kuncinya beli dan lupakan, jangan dong, masa dilupakan. 2 bulan modal mandek gak apa-apa. Ini tuh kamu mesti sabar. Dulu aku belajar dari tahun 2007 mengalami crash besar dan gak ada yang ngajarin sampai sedetail ini. Jadi proses belajar kamu sebenarnya jauh lebih mudah. Jangan terburu-buru, santai aja. Oke, aku mau cek di sini. Trader harian gimana caranya multi-bagger? Spekulatif banget, makanya jangan harian. Ya udah itu aja teman-teman. Besok ada bonus Sumpah Pemuda, ada promo Sumpah Pemuda. Untuk M-Trade dan Super Trader bisa ke mtrade.id, meluncur ke situ dan tap tombol WA, dan juga supertrader.id tap tombol WA, atau just DM aku dengan kode promo, nama, email, dan WhatsApp. Semangat semua, jangan sampai nyangkut. Morning briefing promonya kapan lagi? Mau digratisin besok? Mau gratisin morning briefing? Boleh sih. Aku kasih URL-nya besok ya di story aku pagi-pagi banget. Aku kasih URL morning briefing. Cus, mulainya jam 8.15, khusus besok aku gratisin buat kalian semuanya. Thank you semuanya, salam profit.
Ini lucu banget sih, Geraldi, kalian masih mending dek dulu, kakak harus mengalahkan dinosaurus. Kocak, 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 kocak. Emang kamu pikir aku apa mengalahkan dinosaurus? Oke, besok ya di story aku ya. URL-nya aku taruh di situ. Thank you, good night. Kalau bisa malam ini deh aku taruh deh. Dah.